وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah kita menginjak di hari ke-15. Sudah setengah jalan kita melaksanakan ibadah saum. Tidak terasa, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Az-Zuhdu yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan ada satu hadis yang menjelaskan ada seorang yang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Hal yang sepele, orang bisa masuk ke dalam surga dan orang bisa masuk ke dalam neraka karena lalat. Dua orang ini melewati sebuah kaum yang kaum itu memiliki berhala. Siapa saja yang lewat berhala itu diperintahkan aturan khusus. Salah satunya adalah harus berkorban untuk patung itu, untuk berhala itu. Maka dua orang ini lewat. Maka kata kaum itu mengatakan, siapa yang melewati berhala ini untuk masuk kampung kami, maka harus berkorban. Kemudian orang ini mengatakan yang satu, saya tidak punya apa-apa. Kata penduduk itu, berkurbanlah Anda walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka kemudian dia mengambil lalat dan lalat itu dibunuh untuk berkorban atas nama patung itu. Kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Ada satu lagi yang melewati kaum itu, kemudian ketika dia lewat, kata kaum itu, kamu harus berkurban. Saya tidak punya apa-apa. Berkurbanlah dengan apapun, walaupun dengan seekor lalat. Dia mengatakan, saya tidak mau berkurban untuk selain Allah dengan apapun. Kemudian dia dipenggal kepalanya, dibunuh, yang akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Ini memberikan makna yang sangat dalam hadis ini buat kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, semua sembelihan di dunia ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sesuatu yang kita persembahkan sembelihan bukan untuk Allah, maka itu termasuk perbuatan syirik, perbuatan haram yang akan membatalkan iman dan amal soleh kita. Yang kedua, hadis ini juga memberikan makna buat kita semua bahwa jangan pernah kita mengejar sesuatu di dunia ini dengan mengorbankan iman dan amal soleh kita. Kadang-kadang untuk sebuah pekerjaan anak keturunan kita, untuk sebuah kelulusan anak dan keturunan kita, kita berani mengeluarkan uang karena ingin anak kita kerja di satu tempat itu, atau bisa jadi anak kita ingin lulus di satu tempat itu. Ini adalah satu perbuatan dosa yang tidak akan memberikan berkah kepada anak dan keturunan kita. Maka sogok menyogok di dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan Allah pun melaknat orang yang disogok. Orang masuk neraka bukan karena perbuatan-perbuatan yang sangat jauh dari Allah, tapi karena perbuatan-perbuatan yang sepele yang dianggap tidak ada artinya. Begitu juga orang bisa masuk surga bukan karena perkara-perkara yang luar biasa, bisa juga orang masuk surga karena perkara-perkara yang ringan. Maka kita ingin semua yang kita nikmati di dunia ini berdasarkan yang halal, dan kita ingin menikmati kehidupan di akhirat kelak tanpa beban. Karena apapun yang kita
masuk bulan Ramadan ini memberikan makna buat kita untuk sama-sama kita bersama-sama melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, karena inilah yang akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kita hanya satu, ibadah kita, yaitu gunakan fasilitas yang halal, jangan sampai ada yang haram. Sebab ketika kita menggunakan yang haram, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pun akan ditolak oleh Allah. Ketika Rasulullah menyebutkan seseorang yang habis bepergian yang sangat jauh, dia mengadahkan tangannya ke atas langit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia senantiasa diberikan yang haram. Karena itu bagaimana orang itu doanya akan diijabah Allah. Maka ketika ada orang juga melakukan ibadah haji dengan harta yang haram, begitu dia memakai sandal untuk keluar rumah menunaikan ibadah haji, malaikat ketika dia mengatakan labbaika labbaika, malaikat mengatakan la labbaik la labbaik, karena hartamu haram, apapun haram, dan Allah tidak akan pernah membuat hajimu berkah, hajimu makbul, dan ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia berangkat haji, hajinya sudah ditolak oleh Allah. Inilah akibat harta haram dan pengorbanan yang haram untuk selain Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman dan amal soleh kita, sehingga kita bisa menapaki hidup ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan fasilitas yang halal. Damun walahmun nabata ala suftin anna waulabihi, darah dan daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih utama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.